Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 6 dengan subtema 3 pembelajaran 1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Mister harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Sudah siap semua untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pertama-tama kita akan belajar tentang muatan IPA. Coba deh perhatikan gambar di depan kalian. Ya, ada seorang anak sedang membantu ibunya memasak. Yo, siapa di sini yang suka membantu ibunya memasak? Pinter. Ya, coba perhatikan. Si anak ini berpikir, mengapa ibunya meminta mengaduk dengan sendok sayur berbahan kayu ya? Yo, ada yang bisa tahu jawabannya kenapa? Nah, di sini kita akan coba bahas dan menemukan jawabannya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Coba lihat, ini ada gambar sendok sayur dengan berbahan logam. Dan di sebelah kanannya ada sendok sayur yang berbahan kayu. Coba perhatikan, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Apakah sendok sayur logam yang di sebelah kiri atau sendok sayur yang berbahan kayu yang di sebelah kanan? Yang manakah sendok sayur yang akan cepat panas? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sendok sayur yang akan cepat panas adalah sendok sayur yang berbahan logam. Karena sendok sayur tersebut berbahan yang cepat menghantarkan panas, sehingga jika menggunakan sendok sayur ini akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat sendok sayur ini jadi cepat panas. Kenapa ibu anak tadi meminta anaknya menggunakan sendok sayur yang berbahan kayu? Karena sendok sayur kayu tadi terbuat dari bahan yang tidak cepat menghantarkan panas. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama disebut konduktor, dan yang kedua disebut isolator. Ya, apa sih konduktor itu? Apa sih isolator itu? Ada yang sudah tahu? Ya, kita coba. Konduktor yang pertama. Konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya, jadi kalau ada benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu disebut konduktor. Dan benda yang berbahan logam seperti baja, aluminium, tembaga, dan seng itu adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau disebut juga konduktor. Dan berikut ada gambar-gambar benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik seperti sendok makan, sendok sayur, ada juga panci dan juga wajan. Ya, benda-benda ini adalah benda-benda yang termasuk konduktor karena benda-benda ini adalah benda-benda yang berbahan logam. Ya, dan yang kedua yaitu isolator. Apa sih isolator? Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi isolator itu adalah kebalikan dari konduktor. Ya, isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Apa aja sih benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas? Yaitu benda-benda yang berbahan bukan logam seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan bambu. Dan contohnya yaitu ada sendok nasi dari kayu, bakul nasi, sarung tangan untuk mengangkat panci, dan kain lap. Ya, itu adalah beberapa contoh benda-benda isolator. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya,
masih banyak lagi benda-benda isolator di sekitar kita. Jadi, kalau konduktor itu adalah yang bisa mengantarkan panas, sedangkan isolator adalah yang tidak dapat mengantarkan panas. Tahukah kamu, bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Dan alat-alat tersebut ada di sekitar kita. Apa aja? Ada yang tahu? Nah, coba lihat gambar di depan ini adalah contoh alat yang berbahan konduktor dan isolator. Coba bagian mana aja yang berbahan konduktor dan bagian mana yang bersifat isolator? Ya, bagian bawah ini itu adalah bagian yang berbahan konduktor. Ingat tadi apa itu konduktor? Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Jadi bagian yang ini tuh cepat banget untuk mengantarkan panas. Lalu bagian yang ini, yang di tanda panah biru ini, yang di atas itu adalah berbahan isolator. Ya, bagian yang pegangan ini itu disebut bahan isolator. Kenapa harus berbahan isolator? Ya, nanti kalau dia berbahan konduktor juga, bagaimana kita untuk megangnya? Karena tadi konduktor itu adalah bahan yang cepat mengantarkan panas. Coba lihat lagi gambar yang kedua yang di bawah. Tunjukkan mana yang bahan untuk konduktornya dan bahan isolatornya. Ya, yang ditanda panah biru ini itu adalah bahan yang bersifat konduktornya. Lalu mana yang untuk isolatornya? Yang untuk isolatornya adalah, yang mana? Iya, betul sekali. Bahan yang isolator pada panci ini itu ada dua. Yang pertama pegangan kanan kirinya, dan yang kedua tutup pancinya. Itu adalah bahan-bahan yang disebut isolator. Iya, benar sekali. Sudah mulai paham nih. Oke, anak kelas 5 mah pinter-pinter ya. Nih, Mister kasih satu lagi contohnya. Ada yang tahu ini benda apa? Ya, ini disebut solder. Jadi, pada solder ini mana sih benda yang berbahan konduktor dan mana benda yang berbahan isolator? Coba lihat nih, yang dikasih panah biru ini adalah yang berbahan konduktor. Dan yang warna merah ini untuk pegangannya itu berbahan isolator. Jadi solder ini adalah termasuk benda yang di dalamnya terdapat bahan konduktor dan isolator. Dan ini adalah 3 contoh benda-benda yang di dalamnya terdapat bahan konduktor dan isolator. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya yang lain. Sampai sini sudah mulai paham ya? Nah, Mister mau bertanya, apakah kamu suka membaca? Membaca itu dapat menambah wawasan kita loh. Siapa di sini yang rajin membaca? Ya, karena dalam membaca itu dapat menambah wawasan kita, ya. Dan sumber-sumber informasi bacaan itu kita dapat peroleh dari buku, dan juga dari koran, dari buku elektronik. Maksudnya buku elektronik itu yang dapat kita lihat di media sosial atau media elektronik ya. Lalu juga dari majalah, dan yang terakhir dari ensiklopedia. Aduh, sampai belibet Mister ngomongnya. Ya, itu adalah beberapa sumber bacaan. Ya, bacaan memuat informasi penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Kata kunci adalah yang kemarin kita pelajari, yaitu kata-kata penting yang terdapat di dalam sebuah bacaan dan dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran di setiap paragraf pada bacaan tersebut. Ya.
Nah, informasi penting berkaitan dengan hal berikut. Apa aja sih? Di antaranya yang pertama, objek yang dibicarakan. Ya, itu yang pertama, objek yang dapat dibicarakan. Lalu yang kedua, orang yang ada dalam bacaan. Ya, biasanya itu dihubungkan dengan kata tanya siapa. Dan yang pertama tuh objek dibicarakan itu biasanya dengan tanda tanya apa. Lalu yang ketiga berkaitan dengan waktu. Biasanya dengan pertanyaan dimulai dengan kapan. Lalu yang keempat berkaitan dengan tempat dengan tanda tanya di mana. Dan yang kelima berkaitan dengan alasan dengan awalan pertanyaan mengapa. Lalu yang terakhir berkaitan dengan uraian peristiwa, biasanya dengan menggunakan tanda tanya bagaimana. Ya, ini adalah 6 contoh informasi penting yang berkaitan dengan bacaan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih, sampai jumpa. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya ya. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.